selamat siang atau selamat sore untuk anak-anak kelas 7 SMP Metodis Penguatan Kesehatan. Bapak harap semua dalam keadaan sehat. Video ini adalah untuk mereka yang memilih belajar di rumah dan diperhatikanlah dengan baik-baik ya. Hari ini kita masuk materi yang baru, bab yang baru. Kita berbicara tentang energi. Kalau di buku Bosmu itu mungkin nomor 95 kali energi dan transformasi energinya. Kalian bisa baca untuk lebih memperdalam pemahaman kalian. Yang kedua, video ini Bapak tekankan kepada penggunaan rumusnya. Kalau secara teorinya Bapak berikan melalui PDF, baca ya. Jadi kalau ini dikatakan dengan apa pengertian energi, itu sudah Bapak buatkan di PDF-nya. Atau secara singkat Bapak jelaskan, Bapak karena punya energi makanya bisa beraktivitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa energi itu kemampuan kita untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Dalam hal ini kita mengenal beberapa energi. Ada energi kinetik, energi potensial. Dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin yang paling sering kita jumpai di rumah ada energi listrik, kemudian ada energi kimia. Jadi energi ini bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Katakan misalnya kalau energi listrik jadi energi kimia jadi energi listrik, senter ya kan, pakai baterai sehingga bisa menghidupkan lampu, gitu ya. Dan masih banyak lagi, ya. Tapi dalam video ini Bapak secara khusus mengenalkan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Jadi kalau kalian ditanya apa-apa saja energi, ada banyak ya. Sekali lagi saya ulang, ada energi kimia yang dihasilkan oleh baterai misalnya, ada energi listrik, ya kan? Energi listrik itu ya yang sedang kita gunakan, misalnya bola lampu yang ada di rumah, gitu ya. Kemudian ada energi potensial, ada energi kinetik, gitu. Jadi yang akan kita bahas dalam video ini hanya dua ini saja, energi kinetik dan energi potensial. Secara khusus kita akan bahas karena kedua-dua ini punya rumus tersendiri. Nah, untuk energi kinetik pemahamannya begini. Kalau Bapak lagi diam, berarti itu artinya Bapak tidak punya energi kinetik. Tapi kalau Bapak sedang bergerak, itu artinya Bapak punya energi kinetik. Jadi secara sederhana bisa diartikan kalau energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh kita atau benda ketika kita sedang bergerak. Jadi kalau ketika kita diam, energi kinetiknya juga sama dengan nol. Energi kinetik itu disimbolkan dengan EK dan dapat dicari dengan rumus 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2. Sekali lagi, setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2. Massa itu adalah disimbolkan dengan M, satuannya harus kilogram. Nah, ini perlu Bapak tekankan kepada kalian ketika menggunakan rumus. Kalian perhatikan keterangan ini. Jadi kalau nanti ada satuan, misalnya di soal itu menggunakan satuan gram, harus kalian ubah dulu menjadi kilogram. Kalau nanti dalam soal itu ada menggunakan satuan kilometer per jam kecepatannya, maka kamu harus ubah dulu itu menjadi meter per sekon, baru kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Jadi rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 kali massanya kali kecepatan pangkat 2. Ini adalah rumus untuk mencari besar energi kinetik. Saya ulangi, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika dia bergerak. Jadi ketika dia diam, energi kinetiknya sama dengan 0. Ya, langsung ke contoh. Benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ya, diketahui katanya massanya adalah 10 kg. Bergerak dengan kecepatan yaitu 36 km per jam. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalau di sini satuan kecepatan itu satuan massa adalah kilogram, udah pas. Kemudian satuan kecepatan adalah meter per sekon, di sini masih kilometer per jam. Maka langkah kita pertama, tugas kita pertama adalah harus kita rubah dulu dari kilometer per jam itu menjadi meter per sekon. Dengan cara bagaimana? 36 dikali 1000, kilometer ke meter kan kali 1000 ya. 1 jam adalah 3600 sekon. Jadi kita dapatkan kecepatannya adalah ini coret 360 bagi 36 adalah 10 meter per sekon. Nah, kalau sudah semua pas seperti itu, baru kita cari energi kinetiknya. Energi kinetik itu adalah 1/2 kali massa tadi kali kecepatan pangkat 2.
maka 1/2 masanya dapat 10 kg, kecepatannya dapat 10 meter per sekon. Ini di pangkat 2, jangan lupa pangkat 2-nya. Nah, berbicara pangkat 2, anak-anak kelas 7, apabila kalian bingung, misalnya kalau dikatakan 4 kali 2, ini artinya sama dengan 4 dikali 4. Kalau misalnya ada di pangkat 2 pangkat 3, itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2-nya kalikan sebanyak 3 kali. Berarti ini juga demikian. Berarti setengah 1/2 kali 10 itu 5 ya anakku ya, 5 kg 10. Jadi 10 kuadrat itu di mana? 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10. Berarti dapat 100 gitu ya. Berarti di sini 100, tapi meter ini harus pangkat 2 kan juga. Meter pangkat 2 sekon pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya gimana? 5 kali 100 ya. 500. Satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2. Begitu ya anakku ya. Jadi besaran energi kinetiknya adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Atau ya Bapak bagi, ini masih ingat kak kalian waktu kita bicara berat, kilogram meter per sekon kuadrat kali meter ya sama ya. Jadi meternya Bapak pisahkan ya anakku ya. Meternya Bapak pisahkan saja kan meter kuadrat nih. Tapi meternya Bapak pisahkan anakku ya. Ini sama saja ya, meter kali meter kan meter pangkat 2. Untuk apa? Ingat waktu kita bicara berat nih, kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan newton. Ini meter, jadi newton meter. Jadi satuan daripada energi kinetik itu juga boleh apa? 500 newton meter. Atau yang menemukan atau yang meneliti dulunya tentang energi ini bernama Joule. Jadi untuk menghargai namanya, satuan energi itu dibuatlah dia Joule. Jadi dapat juga dituliskan menjadi berapa? Menjadi 500 Joule. Ya ya. Jadi 500 Newton meter itu bisa juga dituliskan 500 Joule. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita berbicara energi potensial. Sebelum Bapak jelaskan pengertiannya gini, Bapak katakan ini acuannya, misalnya ini tanah ya, atau lantai, ini bola. Bolanya ketika di bagian posisi paling bawah yaitu bagian 1, Bapak katakan bahwa energi potensialnya adalah 0. Ya, jadi energi potensial disimbolkan dengan E. Tapi ketika Bapak naikkan dia setinggi H, baru dia punya energi potensial. Nanti berapa? Berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang berarti dari ilustrasi yang Bapak berikan, arti energi potensial itu apa dong? Energi potensial itu dapat diartikan sebagai energi yang dimiliki suatu benda akibat posisinya. Akibat posisinya apa artinya? Akibat dia punya posisi ya dari titik acuannya. Tadi Bapak katakan misalnya ini tanah, kemudian dia punya ketinggian dari tanah. Nah, ini sekarang dia punya energi potensial. Begitu ya anakku ya. Tapi ketika di sini dia belum punya energi potensial karena dia tidak punya ketinggian. Sekali lagi Bapak ulangi, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat posisinya. Secara khusus karena dia punya ketinggian. Misalnya bola lampu yang ada di atas di aspes kita, dia punya energi potensial. Misalnya buah pohon mangga, buah durian yang berada pada suatu ketinggian dari tanah, dia punya energi potensial. Mengerti ya? Mengerti ya? Pesawat terbang yang sedang jalan berada pada ketinggian dari tanah, punya energi potensial. Jadi energi potensial itu ada karena posisi suatu benda, secara khusus karena dia punya ketinggian dari acuannya. Pertanyaan yang kedua, Pak, bolehkah energi potensialnya dicari? Boleh. Energi potensial boleh dicari dengan cara bagaimana? Mengalihkan antara berat benda itu dengan ketinggiannya. Masih ingat rumus berat? Berat suatu benda atau berat kita dapat dicari dengan mengalihkan massa dengan gravitasi. Sehingga energi potensialnya dapat ditulis juga dengan apa? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Sekali lagi, energi potensial dapat dicari dengan mengalihkan antara massa. Kalau kalian bingung, ini Bapak rubah aja jadi kali M kali G kali H. M itu adalah massa sama dengan yang di sana. G itu adalah gravitasi. Gravitasi ini sudah konstanta, sudah ketetapan yang nilainya adalah 10 meter per sekon dipangkat 2. Jadi ini sudah ketetapan, ya. Kemudian H adalah ketinggian. H adalah tinggi. Ketinggiannya adalah satuannya meter.
Begitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya. Misalnya kita punya nih, tapi perhatikan, satuan massa itu harus selalu, nih saya kasih contoh misalnya, ini massanya 1000 gram. Jadi kalau gram ini harus terubah dulu menjadi kilogram. Begitu nak, menggunakan ke sini. Jadi 1000 gram itu adalah 1 kilogram. Jadi di sini yang kita tuliskan adalah 1 kilogram. Ya, jadi tentang satuan kalian harus betul-betul memperhatikan. Kemudian di sini adalah tadi 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kalau di ketinggian H nanti satuannya harus meter. Jadi apabila tingginya nanti menggunakan sentimeter, apabila tingginya menggunakan kilometer, pertama sekali kalian harus rubah dulu satuannya menjadi meter. Karena di soal kebetulan dia sudah 2 meter, kita tetap tuliskan 2 meter. Nah, di sini lebih jelas kita lihat 1 kali 10 kali 2, 20. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat kali meter lagi nih. Iya kan? Meter kan? Ini sudah Bapak kalikan tadi ya. Ya, paham ya? Nah, jadi satuan berat itu Newton. Nah, kalau dari sini kita lihatnya kilogram meter per sekon kuadrat. Ini Newton ini. Jadi ini kilogram meter per sekon kuadrat itu adalah Newton. Berarti 20 Newton, satu lagi meter. Ini ya, ini disimbolkan dengan Newton. Jadi dulu yang menemukan tentang gaya-gaya itu bernama Sir Isaac Newton. Jadi kalau Pak Boris bisa menemukan suatu rumus, misalnya dengan Pak Boris ya, bisa menemukan suatu rumus dalam fisika, ya satu namanya akan dihargai. Misalnya 200 Boris, 300 Boris misal. Kalau Pak Destu menemukan rumus, misalnya 3 Destu, 4 Destu dan lain sebagainya itu ya. Dan tadi dikatakan 20 Newton meter. Newton meter itu sama juga dengan joule. Jadi 20 joule. Nah, berbicara tentang satuan-satuannya aku sebenarnya bukan hanya joule. Ada kilojoule, ada hektojoule, ada dekajoule, ada joule, ada desijoule, ada sentijoule, ada milijoule. Yang apabila turun satu tangga itu adalah dikali 10. Turun satu tangga. Jadi kalau misalnya 1 kilojoule itu adalah 1 kali 1000. Untuk joule, jadi 1000 joule. Nah, untuk kalian perhatikan enakku ya. Dan yang terakhir nih, berbicara Pak, kalau misalnya EK itu adalah 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2, bolehkah misalnya kalau yang dicari itu adalah massanya? Bagaimana rumusnya kalau misalnya di soal itu yang ditanya adalah massa? Sekali lagi, bagaimana kalau soal itu ditanya massa? Dengarkan ya, kalikan dulu 2 dengan EK. Jadi kali silang. Jadi 2 EK itu adalah sama dengan massa kali kecepatan pangkat 2. Jadi untuk kalian apabila massa yang diketahui, misalnya energi kinetik diketahui ya, misalnya dikatakan energi kinetiknya adalah 100 joule, kecepatannya adalah 2 meter per sekon, tentukanlah massanya, misalnya begitu soalnya. Berarti yang ditanya adalah massa, maka rumus massa adalah 2 EK per V pangkat 2. Sekali lagi 2 EK per V pangkat 2. Berarti 2 dikali EK-nya berapa? Misalnya EK-nya 100. Kemudian kecepatannya berapa? Ada 2, yaitu 2 kuadrat. Sehingga 200 dibagikan dengan 4, berarti sama dengan 50 kg. Begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti massa yang ditanya, kamu pakai rumusnya ini. Pak, bagaimana kalau V yang ditanya? Kalau V kuadrat yang ditanya, dapat kamu cari dengan apa? 2 EK per M. Atau boleh kita tuliskan V sama dengan akar dari 2 EK per M. Gitu ya. 2 akar dari ya. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3 misalnya begitu ya. Jadi inilah rumus kalau misalnya nanti di soal yang ditanya itu adalah kecepatannya. Ini adalah rumus kalau ditanya massanya. Nah, tadi kalau misalnya EP adalah M kali G kali H. Pak, bolehkah yang ditanya massa? Boleh. Massa itu ditanya dicari dengan PP per GH. Kalau H yang ditanya Pak gimana? Dapat dicari dengan PP per MG. Nah, inilah video untuk pembelajaran kita di minggu ini, berbicara tentang energi kinetik dan energi potensial. Perhatikan PDF yang Bapak berikan kepada kalian. Tanya jika tidak mengerti. Tetap jaga kesehatan.
Tetap mengikuti protokol kesehatan dan salam fisika.